Jejak kejayaan Islam di Banten masih terlihat nyata dari megahnya Masjid Agung Banten ini. Dibangun pada abad ke-17, Masjid Agung Banten tetap bertahan hingga hari ini. Para penguasa Kesultanan Banten datang dan pergi silih berganti, tetapi Masjid Agung Banten tetap tegak berdiri, bahkan hingga hari ini. Jika Islam menjiwai dan hidup di relung hati rakyat Banten dari masa ke masa, mungkinkah itu terjadi karena Masjid Agung Banten berhasil menjadi tempat paling aman bagi terpeliharanya ajaran-ajaran Islam di Banten? Inilah Masjid Agung Banten. Masjid ini memiliki arsitektur bangunan unik. Atap masjid tampak bertumpuk lima, mirip bangunan pagoda Cina. Masjid Agung Banten juga memiliki bangunan menara yang kokoh, menjulang setinggi 24 meter dan berdiameter 10 meter. Arsitektur yang tampak memadukan aneka unsur budaya ini menandai pengaruh keanekaragaman budaya dalam masyarakat di bawah Kesultanan Islam Banten. Dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin yang memerintah dari tahun 1552 sampai 1570, Masjid Agung Banten merupakan bagian dari tata kota baru Kota Banten yang dibangun menurut model kota Islam di Timur Tengah. Masjid berada dekat dengan keraton sebagai pusat kekuasaan, juga berdekatan dengan pasar sebagai pusat perdagangan. Masjid berfungsi menopang nadi kehidupan spiritual penguasa kesultanan, juga menjadi tempat rakyat mendapatkan kesempatan menimba ilmu agama dari para ulama. Menara Masjid Agung Banten yang menjulang kokoh dibangun pada tahun 1629 di masa kekuasaan Sultan Abu Nasar Abdul Qahar, atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Haji. Pembangunan menara dipimpin arsitek Belanda Hendrik Lucas Zuncoordille atas perintah Sultan Haji. Arsitektur menara masjid tampak ikonik, dan di masanya menara masjid ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan, tetapi juga menjadi menara pengawas dan tempat menyimpan senjata jika terjadi peperangan. Hari ini, Masjid Agung Banten tetap ramai dikunjungi umat Islam. Masjid Agung Banten merupakan satu-satunya mahakarya warisan kekayaan Kesultanan Banten yang masih terawat rapi dan utuh hingga hari ini, di mana Islam diajarkan dari generasi ke generasi dan kejayaan Kesultanan Banten ditanamkan menjadi kebanggaan sejarah yang terus-menerus hidup di hati masyarakat Banten. Rasa terpaut dan menyatu kepada keagungan masa lalu, kepada sejarah Banten yang gemilang, dan penghormatan tak putus kepada para Sultan Banten terlihat nyata dalam ziarah di makam Sultan Maulana Yusuf ini. Pada makam Sultan kedua Kerajaan Islam Banten ini, masyarakat memanjatkan doa sekaligus membangun harapan dan kepercayaan akan keagungan sejarah Banten dan teladan dari pribadi Agung Sultan. Menghormati para leluhur melalui ziarah ada di banyak kebudayaan. Tetapi sisi unik dari ziarah di Banten adalah bahwa Islam dijunjung tinggi sebagai ajaran yang dianggap telah menghasilkan peradaban gemilang masyarakat Banten di masa lalu. Kerinduan menghadirkan peradaban semacam itu untuk membentuk masyarakat Islam di Banten yang ideal tetap kuat hingga hari ini. Islam hari ini menjadi identitas yang kuat dalam masyarakat Banten. Modernitas tidak melunturkan cara hidup Islami. Simbol-simbol Islam banyak tampil di ruang publik, dengan cara hidup yang religius menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Sejarah Islam yang di era Kesultanan Banten yang menjunjung tinggi semangat merdeka adalah warisan berharga bagi masyarakat Banten ini. Karena hanya dalam jiwa merdeka, perkembangan pribadi manusia dan masyarakat akan mencapai puncak terbaiknya. Akankah Islam memberi landasan kuat bagi kehidupan masyarakat Banten di era modern?
Sejarah yang akan menjadi saksi